Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memasuki tema baru para jamaah sekalian. Setelah kita pada tema sebelumnya mempelajari tentang kiat sukses menghadapi cobaan dengan mempelajari kesuritauladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekarang kita akan masuki tema baru, yaitu mengapa orang mengalami kegagalan dalam usaha. Saat ini PPKM yang begitu longgar, perasaan tentang pandemi juga longgar, maka hampir ya semua orang sudah menggeliat sekarang ini berusaha untuk kembali kepada sebelum masa pandemi. Yang bekerja sudah mulai kembali ke perusahaan, ke pabrik, ke kantor. Yang mencari ilmu sudah kembali ke sekolah, juga sebagian ke kampus ya. Yang mencari rezeki, yang sebelumnya masyarakat bawah yang suka mengelilingkan jajanannya, sekarang menggeliat semuanya. Nah, terkait dengan usaha ini para jamaah sekalian, ada pesan yang harus betul-betul menjadi pelajaran supaya semangat ya, motivasi yang terbangun dengan baik untuk meraih kesuksesan dalam usaha itu jangan mengulang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ya, kegagalan dalam usaha itu diabadikan oleh Allah dalam dua surat yang saya tampilkan, yaitu surat Al-Qalam dan surat Al-Kahfi. Sebuah kasus yang sama, peristiwanya menimpa yang disebut dengan pemilik kebun, atau kalau bahasa kita sering sebut dengan pengusaha perkebunan gitu ya. Nah, para jamaah sekalian, ini ada di surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 17 sampai 43. Yang buka aplikasi HP-nya bisa dilihat di sana ya. Saya akan memulainya dengan membacakan terjemahnya saja. Ya, efisiensi waktu ini, tapi mari kita cermati bersama-sama para jamaah sekalian. Mengapa orang itu gagal dalam usaha? Allah menyebut ini karena melupakan kekuasaan Allah dan hak orang miskin. Sebuah kronologi itu telah ditampilkan dalam surat Al-Qalam ini, peristiwa kasus ya, atau kasus yang mengenai pemilik kebun. Ayat 17 saya bacakan. Sesungguhnya kami telah menguji mereka kaum musyrikin Mekah sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Bersumpah para jamaah sekalian ya, kita besok pagi pasti akan panen raya. Wala yastasnun, tidak mengatakan insya Allah ya. Insya Allah itu terucap dari lubuk hati yang paling dalam karena keimanan para jamaah sekalian. Jadi kalau orang tidak beriman tidak akan mengatakan insya Allah. Orang yang tidak mengerti kata insya Allah pun juga enggak terima ya. Misalnya apa? Kita diundang entah kemanten lah, entah jamuan apa, pertemuan apa ya, kemudian kita jawab ya insya Allah saya hadir. Kemudian orang itu menjawab ya jangan insya Allah pastikan hadir. Loh, ini berarti orang yang nggak paham istilah insya Allah itu para jamaah sekalian. Kita sering mendengar itu ya dalam omongan-omongan itu ya, pembicaraan-pembicaraan tentang undangan itu. Ini orang yang nggak paham ya. Dua kesalahan ini justru menjadi pangkal sebuah kegagalan para jamaah sekalian. Yang pertama, berani bersumpah ya, memastikan kalau pemilik kebun ini besok pasti akan panen di pagi harinya.
Dan mereka tidak mengatakan insya Allah, karena mereka bukan orang beriman, maka tidak mengatakan insya Allah itu para jemaah sekalian. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Biasanya orang kalau lagi senang itu tidurnya nyenyak, betul enggak? Ya, besok mau panen, besok mau gajian, besok mau dapat atau sukses investasi apalah begitu ya, itu senang, tidur pun nyenyak. Lain dengan orang yang punya masalah, kepikiran, tidur pun meskipun tidurkan kayak apa nggak bisa tidur itu. Para jemaah sekalian, nyenyak ini, malam tidur nyenyak. Ketika malam tidur nyenyak, apa yang terjadi? Ini para jemaah sekalian, kebun itu ditimpa malapetaka yang datang dari Allah, sehingga ayat 20-nya itu kebun itu menjadi pemandangannya hitam gelap gulita, itu artinya jadi arang para jemaah sekalian. Tuh, kalau perkebunan 10 hektar gitu kan luar biasa itu para jemaah sekalian. Jadi jangan bayangkan kebun hanya seluas masjid ini gitu ya. Termasuk bahasa-bahasa petani itu kita harus jeli itu. Kadang orang ditanya itu, apa pekerjaan Bapak? Petani. Diremehkan kadang-kadang sama orang. Setelah ditanya, petani apa sih Pak? Kelapa sawit. Oh, berapa? Ya kira-kira itu 50 hektar lah. Yang bertanya langsung apa? Diluk langsung gitu. Nunduk dia, malu dia. Ini mesti orang yang kaya raya ini. Ya, kecuali kalau nyata petani apa? Sawah. Sawahnya berapa? Ya kira-kira 3 meter lawan 3 meter. Lah itu baru itu. Ya. Tapi kalau menjawabnya petani apa? Cengkeh, apalagi kelapa sawit. Waduh. Ya, sama dengan tambang. Tambang apa? Tambang emas. Masya Allah para jemaah sekalian. Ya, di sini sudah dihancurkan oleh Allah jadi arang, maka oleh Allah besok paginya dihidupkan kembali ini, dibangunkan ini. Bangun pagi itu. Begitu mereka bangun, maka mereka saling panggil-manggil. Ayo, cepat kita berangkat ke kebun kita. Kalau kita ingin panen, ayo segera berangkat. Nah, apa yang terjadi? Pergilah di waktu pagi ini rame-rame ke kebunnya untuk panen. Sambil mereka bisik-bisik. Bisik-bisik apa lagi? Ini saya merah. Ya, pada hari ini janganlah ada orang miskin pun masuk ke dalam kebun. Jangan sampai ada orang miskin yang datang minta-minta meskipun itu haknya orang miskin pada setiap panen itu. Ya, jangan sampai diberi. Ini orang yang Allah katakan sebenarnya adalah mereka itu orang mampu, bisa memberi, tangannya di atas posisinya. Kenapa? Panen ini. Ya, panen, orang mampu mestinya bisa memberikan yang namanya haknya orang miskin. Ya inilah orang yang tidak beriman, maka haknya orang miskin pun juga diambil para jamaah sekalian, nggak diberikan. Ya, ketika tidak diberikan seperti itu, apa yang terjadi? Ketika mereka sampai pada tujuannya, mereka dikejutkan dengan pemandangan seperti arang yang hitam itu. Lantas mereka mengatakan, sadar betul, sesungguhnya kita benar-benar orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi, tidak memperoleh hasilnya sedikit pun. Ya, ini pengakuan mereka. Ya, inna ladolun, sesungguhnya kita ini orang yang sesat. Ya, maka diantara mereka ada yang pikirannya masih bagus, ya, mengingatkan malamnya, falau la tusabbihun, bukankah semalam sudah aku ingatkan, sucikan Allah. Sucikan Allah dengan cara bagaimana? Sucikan diri kalian, sucikan harta kalian, panen kalian dari campur haknya orang miskin. Artinya haknya orang miskin berikan saja itu haknya. Ya. Sehingga apa? Panen kita ini betul-betul suci dari campuran haknya orang lain. Tapi mereka tidak mau. Ketika mereka diingatkan oleh orang yang masih bagus cara berpikirnya, cara pandangnya ini, mereka sadar kembali. Lantas apa yang terjadi? Mereka menyucikan Allah. Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dolim. Loh, para jamaah sekalian. Yang pertama,
kami adalah orang-orang yang sesat. Yang kedua mengakui inna kunna dzalimin, sesungguhnya kami ini memang orang-orang yang zalim. Dua pengakuannya. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka, ini para jamaah sekalian, mereka berhadap-hadapan kembali. Apa? Celah mencela, salah menyalahkan dan lain sebagainya. Sadar kembali yang ketiga, inna kunna togin, sesungguhnya kami ini atau kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Tiga pengakuan para jamaah sekalian, ya, sesat, dolim, melampaui batas. Apa yang terjadi para jamaah sekalian setelah pengakuan ini? Warnanya saya bedakan itu ya, supaya kita bisa mencermati itu apa yang terjadi setelah mereka itu mengakui kesalahannya. Mudah-mudahan Tuhan kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Maka dijawab oleh Allah, seperti itulah azab dunia, ya, hancur ludes semua harapannya, ya. Sesungguhnya azab akhirat lebih besar yang akan menimpa mereka jika mereka tahu, ya. Kemudian para jamaah sekalian, Allah mengingatkan sebaliknya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yang taat, yang beriman, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Nah, sekarang ganti, Allah mengingatkan mereka yang minta ganti rugi. Ini ada orang diazab Allah tapi minta ganti rugi. Enak para jamaah sekalian, ya, ini rumah sudah mulai reot ini. Ya Allah, hancurkan rumah ini ya Allah, tapi setelah itu gantikan dengan rumah yang lebih baik ya Allah. Duh, punya kendaraan, tabrakan, aku rela ya Allah, ya, semuanya ludes, tapi gantikan dengan produk yang terbaru. Duh, enaknya ini diazab oleh Allah, minta ganti rugi. Mari kita cerna ini para jamaah sekalian, kira-kira keputusan seperti ini siapa yang bertanggung jawab? Adakah dasar yang dipakai pijakan ketika orang itu diazab Allah kemudian dia berhak untuk minta ganti rugi? Para jamaah sekalian, ini kronologisnya harus kita cermati betul para jamaah sekalian. Mari kita lihat, ya. Allah mengingatkan logikanya, apakah patut kami menjadikan atau mensikapi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang yang berdosa, yang berserah diri, muslim yang berserah diri, yang taat, inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin, dengan orang-orang yang tadi mengakui apa? Sesat, dolim, melampaui batas. Apakah kami akan memperlakukan yang sama? Ya, ketika orang mukmin yang taat kepada Allah mengangkat tangannya mohon kepada Allah, ya kemudian kami beri, karena mereka adalah beriman dan taat kepada Allah. Nah sekarang ini kalau kalian orang-orang yang sudah jelas salah, dolim, ya, sesat, melampaui batas, minta ganti rugi, sama-sama mintanya kepada Allah, apakah kami akan memperlakukan yang sama? Maka Allah menjawab di sini, malakum kaifa tahkumun, bagaimana mungkin kalian mengambil keputusan seperti ini? Kalian itu salah, diazab Allah, minta ganti rugi, ya, ingin menyamakan. Kalau minta kepada Allah pasti diberi, karena orang-orang beriman diberi, minta kepada Allah. Ini bagaimana kalian mengambil keputusan seperti ini, ya? Maka Allah bertanya, dasarnya apa? Ini para jamaah sekalian, ya, Allah menanyakan, ataukah memang ada kitab suci yang diturunkan kepada kalian yang di dalamnya ada ayat-ayat yang menjelaskan bahwa kalian itu boleh berbuat apa saja, termasuk dolim, pilihannya melampaui batas, ya, sesat, apa itu, tidak mengakui kekuasaan Allah, tidak memberikan haknya orang miskin, itu menjadi pilihannya. Apa ini boleh dilakukan? Adakah kitab suci yang diturunkan khusus pada mereka yang itu mereka dibolehkan memilih keputusan sesuka hatinya? Pertama ditanyakan kitab sucinya loh para jamaah sekalian, ya. Barangkali sekarang juga marak itu,
orang pacaran hamil di luar nikah, kemudian nikah. Loh, kan itu bentuk tanggung jawab saya ya Allah. Adakah kitabnya yang diturunkan kepadamu yang di dalamnya menjelaskan seperti ini? Pertanyaan kedua, ini. Atau kamu punya janji dengan kami, Allah ini. Punya janji dengan Allah, dengan kami yang berlaku sampai hari kiamat nanti. Apa itu isinya? Boleh berbuat apa saja. Selain kitab suci yang jadi rujukannya ditanyakan Allah, ataukah ada janji khusus? Kalau mereka nggak punya, maka Allah bertanya, ya, siapa yang bertanggung jawab dengan keputusan yang seperti itu? Diazab Allah, minta ganti rugi. Lantas Allah tanya lagi rujukannya, ataukah kalian memang punya Tuhan-Tuhan selain Allah, sekutu-sekutu ini? Datangkan Tuhan-Tuhan kalian, sekutu-sekutu kalian untuk membackup tentang keputusan kalian. Kalau kalian memang orang yang benar. Loh, luar biasa loh para jamaah sekalian. Pertanyaan Allah. Makanya ketika orang nanti itu berangan-angan bisa mendebat Allah karena kepintarannya dan lain sebagainya, Allah itu bertanya tentang rujukannya. Kalian tidak menutup aurat. Allah memerintahkan tutup aurat. Rasulnya tutup aurat. Kok Anda mengatakan tidak apa-apa, bukan aurat? Toh mereka melihat aurat saya kan bagus, mesti seneng dia. Loh, saya kan menggembirakan orang lain. Ya. Loh, ini ditanyakan, kamu ngambil keputusan seperti itu, dasarnya apa? Ada enggak kitab sucinya? Kalau enggak punya, adakah janji khusus antara kamu dengan kami yang berlaku sampai akhir zaman sehingga kalian bisa berbuat apa saja? Atau kalian punya backing Tuhan-Tuhan selain aku? Kalau ditanya begitu kan ya nggak karuan para jamaah sekalian, iya kan? Tapi Allah tidak cukup bertanya tentang kitab saja loh. Ini yang kita harus pahami. Allah tidak hanya bertanya tentang sumber yang jadikan keputusan itu dari kitab suci, tapi juga perjanjian. Selain itu kalau nggak punya dua-duanya, Allah menanyakan backingnya ini. Kira-kira ada Tuhan nggak yang membackup ya keputusan bahwa diazab Allah boleh minta ganti rugi? Ya Allah, istriku sudah reyot, gak apa-apa matikan, tapi gantikan yang muda ya Allah. Loh, enak sekali ya. Ini keputusan macam apa ini para jamaah sekalian? Allah bertanya, ini dia rela istrinya dimatikan oleh Allah, ditewaskan atau macam-macam, tapi apa? Minta ganti rugi. Apa ini gitu? Keputusan apa ini? Ini para jamaah sekalian, maka saya lanjutkan. Pada hari kiamat betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak bisa bersujud para jamaah sekalian. Kenapa disuruh sujud tidak bisa? Karena dulu di dunianya tidak terbiasa sujud kepada Allah. Mengapa orang ini tidak sujud? Ya, tidak mau sholat misalnya kepada Allah. Kenapa? Ini saya biru. Terlihat ya para jamaah sekalian, mereka dalam keadaan sejahtera karena mereka adalah orang-orang kaya, ya, orang yang memiliki harta yang luar biasa. Makanya ketika disuruh apa? Sujud, sholat, gak mau. Makanya di dalam surat Al-Waqiah, golongan ketiga, ashabus shimal, ya, mereka yang akan masuk surga itu dulu waktu hidup di dunia seperti apa? Kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal khinsil azim. Dulu waktu hidup di dunia memang bermewah-mewah, ya, euforia, yatamatauna wa yakuluna kama takulul an'am, senang-senang saja hidupnya, makan minum kayak binatang, enggak dipilah halal dan haram. Loh, ini sudah disebutkan di dalam apa? Surat Al-Waqiah para jamaah sekalian. Maka dari itu, kalau Allah ini ingin menghancurkan suatu negeri, siapa yang pertama diingatkan oleh Allah? Yaitu mutrofin, orang yang hidup bermewah-mewah, orang ingin kaya-kayaan mengalahkan yang lainnya. Nah, ini bisa kita lihat
sekaligus saya tampilkan di sini para jamaah sekalian. Ya, ini. Mana? Oh, bukan di satu, mungkin di dua ini ya. Napak tilas gini para jamaah sekalian. Ini mengenal tanda-tanda kehancuran suatu negeri. Kapan suatu bangsa akan dihancurkan oleh Allah? Satu, jika masyarakat yang hidup mewah tidak mau mentaati Allah. Loh, yang hidup mewah loh ini diingatkan oleh Allah. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi orang kaya punya andil menghancurkan negerinya sendiri. Apa itu andilnya? Tidak mentaati Allah. Itu punya andil menentukan kehancuran sebuah negeri para jamaah sekalian. Ya, orang kaya ini ditunjukkan oleh Allah langsung ini. Orang yang hidup bermewah-mewah ini, semuanya ingin banyak-banyakan harta. Alhaakumut takasur. Takasur itu nggak ada rimnya. Hatta zurtumul makobir. Ya, para jamaah sekalian. Ini Allah mengingatkan, ya, orang-orang yang ingin hidup mewah, takasur, bahkan seringkali terjebak pada apa? Kedzaliman, korupsi lah, markup lah, wah macam-macam lah yang dilakukan untuk menumpuk-numpuk harta para jamaah sekalian. Maka negeri yang akan dihancurkan oleh Allah yang diingatkan pertama kali adalah orang yang hidup bermewah-mewah supaya mentaati Allah. Tapi kenyataannya tidak mau. Karena tidak mau, maka pantas negeri itu dihancur leburkan oleh Allah. Ini para jamaah sekalian, saya tidak teruskan ini ya, saya teruskan pada tema kita ini ya. Nah, padahal Allah telah mengingatkan para jamaah sekalian supaya jangan melakukan ini, melupakan kekuasaan Allah. Yang kedua, tidak memberikan haknya orang miskin. Ini Allah ingatkan ya. Yang pertama surat Al-Kahfi, larangan mengatakan sesuatu sumpah atau janji tanpa mengatakan insya Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat dengan kebenaran daripada ini. Loh, kalau lupa doa ini ya, doanya apa? Ini asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, atau apa, rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Loh, supaya kita ditunjuki oleh Allah, dirahmati untuk mendekati ya kebenaran apa yang harus kita lakukan para jamaah sekalian. Mohon maaf ini agak goyah sedikit ya. Jadi jangan kita mengatakan apa, itu besok pasti aku lakukan, itu besok akan saya kerjakan, saya besok pasti akan datang, kecuali diembel-embeli dengan kata yang itu muncul dari lubuk hati yang paling dalam karena keimanan dengan pengakuan kepada Allah, lantas mengatakan apa? Insya Allah. Ya, kalau perlu duluan, insya Allah besok akan saya berikan, saya lakukan, saya akan hadir. Jangan di akhir insya Allahnya. Kalau kita seringkali lupa, lebih baik dia apa? Didahulukan. Insya Allah saya akan hadir. Ya, insya Allah besok saya akan pergi. Nah, insya Allahnya dulukan itu lebih baik untuk lebih mengingat. Ya, karena kalau di akhir jangan-jangan stressing kita, tekanan kita itu pada janji kita, tapi lupa insya Allahnya pada akhirnya. Ini para jamaah sekalian. Jadi sudah diingatkan oleh Allah ini sebenarnya. Ya, kita juga harus memakai ini petunjuk ini. Ya, insya Allah setiap ada janji atau ada sumpah.
insya Allah kalau saya sudah pensiun nanti aku akan rajin untuk jamaah di masjid. Insya Allah, karena langkah ke masjid itu langkah yang berat para jamaah sekalian. Kelihatannya ringan, ya kelihatannya ringan, apalagi masjidnya terlihat. Karena apa? Dekat dengan rumahnya, ya melangkah hanya 5 menit, tapi untuk sampai di sini beratnya setengah mati itu para jamaah sekalian. Tapi kalau pergi ke luar kota, bahkan ke luar negeri, langsung berangkat para jamaah sekalian. Ya, hati. Makanya di dalam hadisnya, orang yang memakmurkan masjid itu, yang rajin memakmurkan masjid itu kan adalah orang-orang yang apa? Hatinya itu terpaut, kecantol para jamaah sekalian. Ya, saya bukakan ini lagi supaya kita juga senantiasa ingat ini. Ya, ke masjid itu apa yang dicari? Ya, ini doanya kan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, untuk membuka rahmat Allah. Yang kedua, yang memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah dan seterusnya, itu diharapkan semoga-moga mereka itu mendapatkan petunjuk Allah. Jadi ke masjid itu untuk membuka rahmat, untuk mendapatkan petunjuknya. Yang ketiga ini menyucikan diri. Ya. Orang yang memakmurkan masjid itu diantaranya adalah ingin menyucikan diri dari najis dan dosa-dosa supaya apa? Dicintai oleh Allah. Inna wa yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang suci yang dicintai oleh Allah, ghairil maghdub waladhdallin. Bukan hamba yang dimurkai, apalagi hamba yang tersesat. Nah, sampai kita para jamaah sekalian pada hadis Rasulullah ini, hadis Bukhari Muslim, memakmurkan masjid ya supaya masuk dari 7 golongan yang pasti akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Loh, apa itu? Nomor 3 itu para jamaah sekalian, seseorang yang hatinya senantiasa bergantung, terpaut ya dengan masjid, mendengar masjid, melihat masjid, itu selalu hatinya langsung gegar. Dipanggil khayyalah sholat, semua ditinggalkan, langsung sami'na wa ata'na. Kalau melewati jalan raya kemudian ada masjid, itu langsung nyantol. Kenapa aku nggak mampir ya? Kita mampir ya, sholat sunnah di sana 2 rakaat saja misalnya, sambil mungkin apa, sedekahlah di sana, doa aja lah di sana, Rabbana atina saja kan nggak apa-apa ya, sampai akhir sedikit saja terus pergi lagi. Istilahnya ngecas ya, kita ngecas lagi. Semoga perjalanan kita ini lebih apa? Lancar, sehat, sampai tujuan dengan selamat dan gembira. Loh para jamaah sekalian, ya orang itu kadang kalau sudah terpait ya, atau tergantung dengan masjid ini, suka lama-lama tinggal di masjid itu. Datangnya duluan, pulangnya kadang paling akhir. Bahkan masih apa? Masih ramah tamah dengan jamaah yang lain di masjid, menanyakan kesehatannya, gimana anak-anaknya dan lain sebagainya. Karena silaturahimnya yang bisa adalah di masjid, karena ke rumah pada sibuk semuanya. Ketika hatinya tergantung dengan masjid dan menyempatkan diri, ya waktu itulah ketemu, sehingga silaturahimnya terjalin di masjid. Loh para jamaah sekalian ya, ini diantara 7 golongan ini ya, diupayakan bisa masuk salah satunya. Kalau 7-7-nya ini semuanya bisa kita raih, masya Allah para jemaah sekalian. Tapi paling tidak terkait dengan masjid adalah hatinya selalu terpaut dengan masjid, senang, gembira, terinspirasi, termotivasi dengan kehadiran masjid ya, karena selalu hadir di masjid. Saya lanjutkan berikutnya ini para jemaah sekalian. Yang kedua, orang itu supaya harus memperhatikan nasib anak yatim dan orang miskin. Lebih-lebih pasca pandemi ini banyak orang tua yang meninggal dunia. Anak yatim piatu itu banyak sekali sekarang ini. Banyak datanya, luar biasa. Ya, skala nasional naiknya tinggi sekali ini. Anak yatim piatu karena orang tuanya meninggal di masa pandemi ini. Nah, kira-kira di sekitar kita ada nggak anak yatim ini? Ya, kalau sebelumnya perhatian kita itu hanya orang miskin, janda dan lain sebagainya, sekarang ini anak yatim banyak para jamaah sekalian. Apakah itu masuk bagian dari perhatian kita
yang itu pada akhirnya masuk dalam planning yang namanya fastabikul khairat, bagian dari amal yang akan kita bidik secara rutin, misalnya seminggu sekali, 1 bulan sekali, dan seterusnya. Kalau tidak, para jamaah sekalian, jika orang tidak peduli dengan 2 golongan ini saja, yatim dan orang miskin, Allah mengingatkan di surat Al-Maun itu dengan pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian pendusta agama? Ini yang enggak peduli ini, para jamaah sekalian. Maka dari itu, seperti di Muhammadiyah itu menangkap surat Al-Maun yang sekarang populer dengan teologi Al-Maun itu melahirkan aksi. Jadi tidak orang itu paham dengan surat Al-Maun kemudian mengamalkannya tidak realistik sesuai dengan pernyataan dalam surat itu sendiri. Apa? Cukuplah hafal surat Al-Maun, tahu artinya, kemudian dipakai imamah, selesai. Coba sekarang amalkan surat Al-Maun di masyarakat, datang di masyarakat, ngajarkan hafalan Al-Maun, terjemahnya juga dihafalkan, pakai praktek untuk sholat fardu misalnya. Bukan hanya ini ya, makanya murid-muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dianggap gagal ketika mengamalkan apa? Ini surat Al-Maun. Akhirnya dijelaskanlah, akhirnya muncullah action, yaitu apa? Peduli anak yatim. Ya, bagaimana kita merawat anak yatim, muncul panti-panti asuhan anak yatim. Ya, ini orang miskin, sudah miskin harta, miskin kesehatan, didirikanlah yang namanya selain panti-panti untuk mereka yang miskin, yang tidak sehat, rumah sakit, balai-balai kesehatan didirikan. Semuanya adalah menerjemahkan Al-Maun ini, para jamaah sekalian. Ya, jadi kita tidak melihat terus kita biarkan. Nah, kalau seperti itu jadi pendusta agama, gak mungkin pendusta agama itu akan masuk surga, para jamaah sekalian. Tidak mungkin itu pendusta agama. Ya, maka dari itu harus menjadi apa? Bagian dari perhatian kita. Karena kita ini kelihatan sudah tua. Yang usianya 60 tahun ke atas, kapan lagi waktunya? Ya, bersedekah, berinfak, ya, mengangkat yang namanya kemiskinan, bahkan termasuk penderitaan anak yatim piatu itu. Nah, saya lanjutkan para jamaah sekalian. Dampak melalaikan peringatan Allah itu hidup sengsara di dunia maupun di akhirat. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jadi kalau kita ini hidupnya jadi sempit, jadi bermasalah, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, itu diakibatkan karena orang meremehkan apa? Peringatan Allah. Para jamaah sekalian, ingat, pendusta agama jangan dilanggar. Ini para jamaah sekalian. Nah, ini adalah dampak melalaikan peringatan Allah. Ya, sampai di sini ini adalah faktor yang pertama mengapa orang itu gagal dalam usahanya. Maka di dalam surat Al-Jumu'ah kita masih ingat enggak? Terkait dengan apa? Mencari karunia Allah. Pertama memerintahkan apa? Fantasiru fil ard. Ini kalau dengan orang Jawa ini agak susah orang Jawa menerimanya itu ya. Karena filosofi orang Jawa itu mangan orang mangan, yang penting kumpul gitu ya. Meskipun kondisinya miskin itu yang penting kumpul gitu. Ya, turunan-turunannya kumpul itu, rumahnya jadi besar. Zaman dahulu ya, modelnya rumahnya besar-besar, pojok-pojokan itu kamar-kamar, wis pokoknya mangan orang mangan, yang penting kumpul. Kemudian ditambahi prinsipnya apa? Barokatul jamaah. Karena kita berkumpul maka banyak berkah gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, untuk yang kedua itu insya Allah iyalah, tapi untuk yang pertama itu yang jadi masalah. Allah sendiri mengingatkan di sini untuk apa? Bertebaran, mobilitas, pergi menjelajahi bumi ini luas, rezeki Allah luas, dalam mencari fantasiru. Jangan di rumah saja gitu ya, harus keluar lah. Kalau rezeki nggak bisa didapatkan di rumah, ya di samping rumah. Di samping rumah nggak ada, ya agak jauh, barangkali sampai beda RT, beda RW, beda kota, beda pulau, beda negara, bisa jadi itu para jamaah sekalian. Ya, fantasiru fil ard wabtahu min fadlillah. Carilah, ya,
karunia Allah. Allah pesankan apa yang terakhir? Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, berzikirlah yang banyak, mengingat Allah yang banyak. Mengingat Allah itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan, ya para jamaah sekalian. Nah, mengingat misalnya dengan lisan ini mengingat Allah, zikir. Ada beberapa zikir yang sudah pernah juga saya sampaikan di sini, semoga menjadi tradisi kita, ya, karena nilainya yang besar. Ya, zikir dengan lisan ini, bukan dengan hati, bukan dengan perbuatan, dengan lisan saja. Apa yang harus dilakukan? Misalnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Ya, siapa yang mengamalkan ini, maksudnya apa? Membaca ini dengan lisannya, tentunya dengan iman, ya, mencari ridho Allah. Kok diridhoi oleh Allah? Nilainya apa? Sama dengan memerdekakan budak 10 orang. Yang kedua, dicatat 100 kebaikan dan ditutup 100 keburukan. Kemudian apa? Dijaga oleh Allah dari pagi sampai sore hari dari godaan syaitan. Masih terus lagi, apa? Tidak ada yang mengalahkan pahala orang ini kecuali yang membacanya lebih banyak lagi. Masya Allah para jamaah sekalian, itu lisan loh itu. Ya, dalam hadis ini bersambung, siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdihi 100 kali, tadi 100 kali, ini juga 100 kali. Apa kata Rasulullah? Meskipun dosanya sebanyak buih di lautan, pasti dihapus oleh Allah. Loh, itu harus kita target setelah sholat subuh itu para jamaah sekalian, kena itu, ya. Kemudian yang ketiga apa? Baca subhanallah saja 100 kali. Apa kata Rasulullah? Apa tidak ada dah di antara kalian ini yang mendapatkan kebajikan 1000 kali satu hari? Sahabat menjawab, bagaimana mungkin ya Rasulullah, satu hari dapat 1000 kebajikan, ya, 1000 kebaikan akan dicatat oleh Allah. Maka kalau kalian membaca subhanallah saja dan diridhoi Allah, dicatat 1000 kebaikan, dihapus 1000 keburukan. Masya Allah. 3 sudah. Yang keempat, apa yang dicintai oleh Allah ringan di bibir mengucapkannya, tapi timbangannya berat ketika nanti kita menghadap Allah. Bacaan apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi Rasulullah nggak menyebut angka loh di sini ya. Baca saja fadhkuru wa katsiran, mengikuti surat Al-Jum'ah itu. Sudah baca aja yang sebanyak-banyaknya. Karena itu nanti bebannya berat nilainya, ya. Kemudian yang kedua, tadi dicintai oleh Allah, sekarang dicintai oleh Rasul. Apa itu? Lebih dicintai daripada seluruh isi dunia yang bisa disinari matahari. Bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca sebanyak-banyaknya yang dicintai Allah dan yang dicintai oleh Rasulnya. Inilah 5 bacaan. Kalau saya alhamdulillah berusaha untuk senantiasa membudayakan. Di jalan-jalan nggak apa-apa, lampu merah nunggu ini di target, ya, antrian di bank apa ini di target semuanya, karena kita nggak berbuat apa-apa, hanya nunggu antrian. Ya para jamaah sekalian, ini zikir pakai apa? Lisan. Dengan hati kuatkan akidahnya, tauhidnya. Alladzina qalu rabbuna wa sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Yang dengan perbuatan misalnya apa? Aqimis sholata lidzikri. Salat kita ini termasuk untuk mengingat Allah. Dengan wan juz Al-Qur'annya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya, zikir silaturahimnya dan lain sebagainya. Saya kira itu para jamaah sekalian hari ini sampai pada aspek yang pertama. Kita akan lanjutkan insya Allah pada aspek yang kedua ini, ya, dalam pertemuan yang akan datang insya Allah. Makalahnya mungkin saya share saja ke Pak Taufik Burhan begitu.
ya softnya kalau mau difotokopi monggo, karena yang tua-tua ini kalau baca yang softnya seringkali bermasalah matanya, ini mintanya difotokopi gitu ya. Ya insya Allah demikian para jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.